Kampung-kampung sekarang tuh Harapan Indah, Bekasi itu tadinya sawah semua, yang ada itu bundaran tuh itu dulu namanya Sasak Kapuk, tempat perjuangan almarhum wal maghfurlah Ki Haji Nur Ali yang terkenal peperangan Sasak Kapuk bersama laskar Hizbullahnya. Beliau salah satu tangan kanannya adalah engkong saya, ini yang gak masuk sejarah, almarhum wal maghfurlah engkong Kiai Matali. Tangan kanan beliau engkong saya yang nemenin almarhum Kiai Nur Ali al-maghfurlah jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta cuma pengen bertemu dengan Panglima Jenderal Sudirman. Bahkan beliau ngikut perjanjian Linggarjati. Bahkan Bung Karno sebelum memproklamatorkan tuh proklamasi malamnya ke Rengas Dengklok Karawang. Ki Haji Nur Ali adalah seorang ulama yang berasal dari Jawa Barat yang merupakan pahlawan nasional Indonesia. Tahun 1950, Ki Nur Ali diangkat sebagai Ketua Masyumi Cabang Jatinegara. Beliau lahir di Bekasi pada tahun 1914 dan meninggal di Bekasi, Jawa Barat pada tahun 1992. Beliau dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada 3 November tahun 2006. Kiai Nur Ali lahir pada tahun 1914 di Desa Ujung Harapan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ujung Harapan Bahagia merupakan nama baru yang diusulkan Menteri Luar Negeri Adam Malik ketika berkunjung ke pesantren At-Taqwa pada tahun 1970-an. Saat beliau lahir, Ujung Harapan Bahagia masih bernama Desa Ujung Malang, under distrik Babelan, distrik Bekasi. Ketika berusia 7 tahun, Kiai Nur Ali mengaji kepada guru maksum di kampung Ujung Malang Bulak, sedangkan kakak dan adik perempuannya mengaji pada Ustadzah Saunah juga di kampung Bulak. Kiai Nur Ali yang sudah terbiasa diajarkan mengaji oleh orang tua dan kakaknya tidak merasa kesulitan dalam mencerna pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Pada usia 9 tahun, Kiai Nur Ali mengaji pada guru Muhni di Ujung Malang. Di sini Kiai Nur Ali mendapat pelajaran lanjutan dari ilmu dasar yang diberikan oleh guru maksum, serta pelajaran alfiyah atau tata bahasa Arab, Al-Quran, tajwid, nahwu, tauhid, dan fikih. Satu kelebihan Kiai Nur Ali sudah tampak sejak kecil yang kelak akan mempengaruhi kepemimpinannya, yaitu jika bermain, beliau tidak mau tampil di belakang atau sebagai pengiring. Beliau selalu ingin tampil di muka sebagai orang yang pertama atau pemimpin. Pada tahun 1934 beliau menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama di Mekah, dan selama 6 tahun beliau bermukim di sana. Beliau aktif berorganisasi. Setibanya di tanah air, Kiai Nur Ali membuat gebrakan dengan mendirikan madrasah dan mendirikan pesantren di Ujung Malang. Saat rapat ibadah digelar pada 19 September 1945 di Monas, Kiai Nur Ali datang dengan mengendarai delman. Pada bulan November 1945, Kiai Nur Ali membentuk Laskar Rakyat. Mereka dilatih mental oleh Kiai Nur Ali dan secara fisik dilatih dasar-dasar kemiliteran oleh Tentara Keamanan Rakyat Bekasi dan Jatinegara. Latihan kemiliteran tersebut dilakukan di Teluk Pucung, Bekasi. Pada tanggal 29 November 1945 terjadi pertempuran antara pasukan Kiai Nur Ali dengan sekutu Inggris di Pondok Ungu. Pasukan rakyat Kiai Nur Ali mendesak pasukan sekutu dengan serangan mendadak. Melihat kondisi pasukannya yang kocar-kacir, Kiai Nur Ali memerintahkan untuk mundur. Pembantaian yang terkenal dalam laporan The Accession Nota Belanda itu di satu sisi mengakibatkan terbunuhnya rakyat, namun di sisi lain para petinggi Belanda dan Indonesia tersadar bahwa di sekitar Karawang, Cikampek, Bekasi, dan Jakarta masih ada kekuatan Indonesia. Kiai Nur Ali diminta untuk melakukan perlawanan secara bergerilya di Jawa Barat dengan tidak menggunakan nama TNI. Belanda mengira hal itu dilakukan pasukan TNI di bawah komandan Lukas Kustario yang memang bergerilya di sana. Disitulah Kiai Nur Ali digelari Singa Kerawang Bekasi. Ketika perlawanan bersenjata mulai mereda pada tahun 1949, Kiai Nur Ali memilih berjuang di lapangan sipil. Beliau diminta membantu Muhammad Nasir sebagai anggota delegasi Republik Indonesia Serikat di Indonesia dalam konferensi Indonesia Belanda.
Namun jabatan pemerintahan yang seharusnya dimulai pada 15 Januari 1948 tidak berlangsung lama, karena tanggal 17 Januari 1948 terjadi perjanjian Renville yang mengharuskan tentara Indonesia di Jawa Barat hijrah ke Jawa Tengah dan Banten. Kiai Nur Ali memilih hijrah ke Banten dengan membawa 100 orang pasukan dari Kompi Syukur. Pada tanggal 17 Januari 1950, Panitia Amanat Rakyat menghimpun sekitar 25.000 rakyat Bekasi dan Cikarang di alun-alun Bekasi, dan Kiai Nur Ali bersama Lukas Kustario menuntut agar nama Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Orang berdoa, saya katakan wajib yakin. Satu syarat itu, orang yang berdoa nggak yakin, Allah ana inda zonni abdi bi. Kalau kita yakin diterima insya Allah. Kalau nggak yakin, malah kita dianggap suudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yakinnya diri benar. Hati lo percaya yakin diterima. Ya andai kata nggak bukti ya. Ya percayalah, Allah ngasih pasti dikasih, diterima. Cuman kan dia kasih itu kan macam-macam jalan. Kalau kita kan biasa minta itu harus itu. Sedangkan Allah punya kebijaksanaan yang luar biasa dia. Tidak boleh kebijaksanaan Allah ternilai. Andai kita minta ini belum dapat, itu jangan kita merasa diterima itu. Wah, udah minta gak dapat. Jangan. Mungkin yang ini nggak dikasih, bukan dikasih yang lain yang lebih bermanfaat buat apa? Kalau itu kan maunya apa yang kita minta itu, ya. Kalau nggak dapat itu, kita anggap nggak diterima. Salah. Allah lebih mengetahui. Oke, kita berjumpa lagi di kisah sekitar Kaliabang dan sekitarnya. Aku mau bercerita tentang kisah-kisah spiritual ya. Dulu ya begini ya, tahun 80-an ya, tahun 80-an di Kaliabang itu ada namanya Komplek Seroja, Komplek Veteran Perang Timur yang digagas oleh Pak Harto. Di situ dibangun tuh, karena mungkin tahun 75 ketika Pak Harto masih berkuasa itu kita merebut Pulau Timur. Nah, ini veteran perangnya digagas, dibeli, dibangun di Komplek Seroja. Ada yang kakinya buntung, tangannya buntung, tapi masih hidup. Itu diabadikan Angkatan Darat di Harapan Jaya, namanya Kampung Gulak Macan. Itu tahun 80-an. Aku sering lihat tuh Pak Harto ke situ tuh tahun 80-an. Gua masih sekolah tuh, Sanawiyah kalau nggak salah. Wah, Pak Harto ganteng banget. Mungkin kalau sekarang zaman HP udah ada, wah foto gua banyak banget, Masya Allah. Foto banyak banget Pak Harto tuh, betelnya, gantengnya, kan sedang gagah-gagahnya tuh Pak Harto. Dibangun di sini di Komplek Seroja, sekitar Kampung Gulak Macan, masih wilayah Bekasi Kota, Harapan Jaya namanya. Begitu. Ini kita kisah-kisah spiritual ya. Zaman dulu itu Pak Kiai masih gagah, rimpah, top ya. Sering ngajar kemana-mana tuh. Ke Kaliabang Bungur, ke Kaliabang Duku, ke Harapan Jaya, sekitar Kaliabang. Karena komunitas Kiai Nur Ali saudaranya banyak itu. Dari cerita Kong Haji Neren itu, pokoknya banyak deh ceritanya. Nanti akan ceritakan Kong Haji Neren. Dia belajar di situ tuh, ngajar. Nah, ngajar masuk ke Kompleks Seroja kan zaman dulu ketat tuh. Ada istilah Arjuna jagoan di situ, ketat banget tuh. Masuknya itu susah. Begitu masuknya susah. Ini jarang-jarang diceritakan ini. Kisah-kisah spiritual yang begini, yang kecil-kecil ini jarang diceritakan. Ini saya dapat cerita dari guru-guru saya nih. Antara lain dari Kiai Montaha, ya, dari Guru Nuar, Guru Timan itu bercerita begitu. Nah, masuk Kompleks Seroja, pulang ngajar itu Pak Kiai Nur Ali itu kagak bisa keluar kan, sangat ketat. Masuk Kompleks Seroja itu sangat ketat. Begitu prokesnya.
Kalau bahasa sekarang buset, kita nyemprot ini. Sangat ketat. Nah, cuman karena pakai ngapa gitu ya? Kalau kata orang-orang pengikut Pak Kiai itu, cuman tongkatnya doang diketok tuh ya. Pak Kiai kan zaman dulu pakai tongkat tuh, ada tongkatnya. Oh, tongkat kemana? Kalau kata orang Bekasi itu tungked. Kalau kata orang Bekasi tungked, tongkat itu diketok. Yang perboden namanya, yang diikat kuat itu bisa terbuka itu. Masya Allah tabarakallah. Apakah karomah Pak Kiai Nur Ali atau bagaimana, kita kagak tahu tuh cerita itu. Tongkatnya diketok terbuka itu, kayak ada yang buka gitu. Zaman itu kan masih hutan belantara, makanya disebut bulak macan, bulak tempat macan di situ di Harapan Jaya. Tongkatnya dibuka, makanya pulang ngajar ditutup. Ini rada gaya ini pendatang di kompleks Roja, rada gaya pasukan Arjuna tuh ya, yang pada jadi jagoan zaman itu. Terbuka, masya Allah tabarakallah. Itu orang-orang pada heran itu. Begitu pakai keluar dari keluar dari komplek itu, kayak ada yang nutup lagi seperti semula. Masya Allah tabarakallah. Mungkin ini bagian dari karomah Kiai Nur Ali di kompleks Roja yang ditutup rapat, hanya dengan disentuh tongkatnya bisa keluar Pak Kiai Nur Ali dan nutup lagi. Masya Allah. Ini kisah-kisah yang patut kita perhatikan. Apakah karomah Pak Kiai Nur Ali? Wallahu a'lam, saya kagak ngerti dah ilmu Pak Kiai. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.